Assalamualaikum sahabat muslim yang dimuliakan Allah. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah agama Islam yang disebarkan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan salah satu agama resmi di Indonesia dan merupakan satu-satunya agama yang dianut paling banyak oleh penduduknya. Meskipun agama ini bukan agama pertama yang masuk ke Indonesia, pengaruh Islam terlihat jauh lebih besar. Lalu, apakah Anda sekalian penasaran dengan bagaimana sejarah lahirnya agama Islam? Agama Islam dikenal dengan agama samawi atau agama langit yang dibawa oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah SWT. Kata Islam juga ada artinya yang berasal dari bahasa Arab, aslama, yang berarti selamat. Selain itu, Islam juga berarti kedamaian dan keselamatan yang berdasar pada penyerahan diri kepada Allah SWT. Sejarah berdirinya agama Islam. Agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan diangkat oleh Allah SWT menjadi Rasul. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pun menyebarkan Islam kepada seluruh kaum Arab. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau pada tanggal 20 April tahun 571. Beliau adalah seorang yatim piatu dengan ayahnya bernama Abdullah bin Abu Muthalib yang wafat saat berdagang. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab yang meninggal saat beliau berusia 7 tahun. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hira. Hingga pada akhirnya pada 17 Ramadan 11 SH atau tanggal 6 Agustus tahun 611, beliau dikunjungi oleh malaikat Jibril yang datang untuk menyampaikan wahyu pertama dari Allah SWT kepada beliau. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, QS 96, 1-5. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul oleh Allah SWT. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Sebagai Rasul yang terpilih, Nabi Muhammad memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran tersebut dan mengabarkan kebenaran ke seluruh umat di dunia. Maka sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW bertekad untuk melaksanakan tugasnya dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Pada awalnya, beliau hanya mengajarkan kepercayaan tersebut pada orang terdekatnya secara tertutup. Secara perlahan, dakwaan beliau mulai disampaikan secara terbuka dan dari dakwaan tersebut, ada yang menerima dan tentunya ada yang sangat menolaknya. Tantangan hebat tersebut datang dari kaumnya sendiri yaitu suku Quraisy. Pertentangan tersebut berujung pada kekejaman terhadap kaum muslimin dan ancaman pembunuhan beliau, maka Nabi Muhammad SAW pun hijrah keluar Mekah menuju ke kota Yasrib yang kemudian diubah menjadi Madinah. Di sana, Nabi Muhammad lebih diterima di mana banyak penduduk Yasrib bersedia untuk memeluk agama yang diajarkan. Adapun strategi dakwah Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Menanamkan iman pada sahabat. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan tauhid pada para sahabat dan kaumnya sebagai dasar kehidupan manusia di mana hakikat penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah SWT. Maksud dari ajaran ini adalah ketika seseorang telah beriman kepada Allah SWT, maka ia wajib itu mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari, termasuk dalam membela kepentingan agama dan membela Islam. Maksud inilah yang membuat para sahabat Nabi Muhammad SAW rela berkorban demi membela agama Islam. Dakwah secara bertahap. Dalam berdakwah, beliau menggunakan tahapan dan strategi yang jelas, di mana beliau memulai dengan keluarganya sendiri sebelum menyebarkan ke lingkungan terdekat, dan kemudian dilanjutkan ke masyarakat luar sedikit demi sedikit. Selain itu, Rasul juga mengajak para sahabat yang disegani oleh bangsa Quraisy untuk ikut serta dalam menyebarkan agama Islam. Rasul juga mengajarkan nilai-nilai Islam dan cara menjalankan ibadah secara bertahap, seperti salat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan sebagainya. Manfaatkan potensi yang ada. Nabi Muhammad SAW menggunakan potensi manusia yang ada dalam dakwahnya secara efektif. Salah satu caranya adalah dengan menikahi Khadijah dan mengajak pamannya yang memiliki kekayaan berlimpah untuk memberikan dana untuk dakwahnya. Selain itu, Rasul juga memiliki sahabat yang memiliki pengaruh besar dalam suku Quraisy. Merekalah yang membantu dan melindungi Rasul dalam perang. Nabi Muhammad SAW juga memanfaatkan potensi intelektual sahabatnya demi kepentingan penyebaran agama Islam seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Keunggulan diplomasi dan dakwah Nabi Muhammad SAW menyebabkan umat Islam memasuki fase yang sangat menentukan. Saat peperangan antara Madinah dan Mekah terjadi,
banyak penduduk Mekah yang sebelumnya menolak ajaran Islam berbalik untuk memeluk Islam. Yuk simak juga sejarah Perang Arab-Israel. Setelah kota Mekah ditaklukkan, usaha keras Nabi Muhammad SAW pun mulai berbunga di bangsa Arab, di mana pada akhirnya hampir seluruh jazirah Arab telah memeluk agama Islam pada saat beliau meninggal dunia. Sejarah berdirinya agama Islam di dunia. Setelah kematian Nabi Muhammad SAW, beliau digantikan bukan dengan Nabi melainkan dengan Khalifah. Ada 4 Khalifah yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW, disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khalifah ini adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka berempat memiliki tugas penting yakni untuk memastikan bahwa umat Islam tetap menjalankan perintah agama Islam yang telah diajarkan sebelumnya. Hasilnya, agama Islam telah berkembang secara luas ke seluruh dunia seperti sejarah Kerajaan Campa. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, muncullah kekaisaran Arab seperti Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dan Kekaisaran Utsmaniyah yang menghubungkan daya dari keempat khalifah pertama Islam. Peningkatan kekuatan dinasti tersebut sejalan dengan menguatkan pengaruh agama Islam ke Eropa dan Afrika, seperti sejarah berdirinya Al-Azhar. Indonesia pun telah mengenal sejarah berdirinya agama Islam sejak abad awal ke-7 Masehi atau Hijriyah. Meskipun begitu, pengaruh awalnya tidak terlalu besar dengan hanya melalui perdagangan dengan para pedagang Muslim yang saat itu berlayar ke Indonesia untuk berhenti beberapa waktu atau sementara saja. Hal ini dikarenakan pada saat itu, pengaruh Hindu-Buddha tersebut jauh lebih besar dengan banyaknya kerajaan yang berkuasa seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, dan sebagainya hingga adanya sejarah Kerajaan Aceh. Tetapi pada akhirnya, Kerajaan Hindu-Buddha sempat mengalami penurunan dan Islam pun perlahan-lahan berkembang di Nusantara kita. Pengenalan Islam pada saat itu lebih baik dan khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara dan terus berjalan hingga beberapa abad kemudian hingga adanya sejarah berdirinya HMI dan sejarah Bank Islam di Indonesia. Peninggalan Nabi Muhammad SAW yang berupa ajaran agama Islam teruslah berkembang hingga sekarang dengan pengaruh yang sangat besar di Indonesia. Hal ini terus berjalan dan kerja keras Nabi Muhammad SAW terus dihidangkan dengan baik dan jasa beliau akan diingat sepanjang masa.